Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, dan kita mau menaikkan pujian, penyembahan kita, pengagungan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam itu nyenyak yang kau berikan bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur boleh terus menikmati kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus berharap hanya kepada-Mu, dan kami mau terus berserah hanya kepada-Mu. Sebab sungguh Engkaulah segala-galanya bagi kami. Waktu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi di surga, Allah yang menjadi tempat perlindungan yang teguh bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, amin. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, amin, kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ini kami mau bersyukur kepadamu, bahkan sepanjang umur hidup kami, sebab Engkau baik. Kami bersyukur, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Terpujilah nama
tempat yang maha tinggi, sebab nama-Mu tinggi luhur, layak dipuji, layak disembah. Yesus, nama-Mu yang berkuasa di bumi di surga, semua bertekun lutut di dalam kuasa nama-Mu. Nama-Mu ajaib, olehnya kami diselamatkan. Yesus Tuhan, sebab itu kami puji Engkau, kami elu-elukan Engkau, kami agungkan nama-Mu dengan sorak-sorai. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau satu-satunya Allah, tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Sebab itu hanya kepada-Mu hati kami percaya, hanya kepada-Mu kami berserah, kami bersyukur, kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu,
terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sebab itu kami mau terus berharap dan percaya hanya kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu, Yesus Tuhan. Oh,
kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu, sebab sungguh aman di dalam-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan bagi kami, semuanya Kau berikan bagi kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji-muji Engkau, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah Kau dapati kami juga pribadi yang setia kepadamu. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama, menikmati hadirat-Mu, dan kami juga mau menikmati firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Japing. Ya. Pagi semuanya. Pagi. Terima kasih Heri udah kasih kesempatan buat firman Tuhan pagi ini. Kita boleh bersyukur pagi hari ini, seminggu kita memasuki di tahun 2023. Tuhan tetap memelihara kita pagi hari ini. Kita mau baca di dalam koran Deo kita di dalam 2 Petrus 1 sampai ayat yang ke-15 ya. Demikian bunyinya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini,
sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Amin. Pagi hari ini Rasul Petrus selalu mengingatkan kita dan tidak kebetulan kalau mengawalin tahun 2023 kita mendapat ayat ini adalah ayat kalau saya dapat ya ini adalah paket yang lengkap untuk kita hadapi hari-hari perjalanan iman kita kepada Tuhan. Nah, kita adalah umat yang dipanggil dan dipilih Allah. Kita bersyukur oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita boleh dipanggil dan dipilih Allah. Nah, berarti kita adalah orang-orang yang sudah mengenal akan Allah. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 3, kita mau baca dulu di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga, itu untuk tanda orang yang mengenal akan Allah. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, pagi hari ini, kalau kita sudah baca firman Tuhan ini, banyak yang diminta dari Petrus firman Tuhan ini untuk kita lakukan. Kalau kita mau menuruti perintah-perintahnya, perjalanan kita akan berhasil ya. Nah, untuk kita menuruti dalam perintah-perintahnya, dalam ayat yang ketiga ini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang segala maaf di ayat yang ke-6 dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Nah, saya mendapatkan bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kita yaitu di dalam ketekunan dan kesalehan. Kita mau belajar menjadi hidup orang yang tekun ya. Nah, tekun dalam beribadah, tekun dalam membaca firman Tuhan, tekun kita dalam berdoa. Seperti kita pagi hari ini, kita boleh melihat, kita boleh tekun berkoram deo. Kata Heri, sudah tidak terasa 2 tahun kita jalani dalam ketekunan kita berkoram deo. Meskipun mungkin sulit kita untuk bangun pagi, tapi kita mau tekun, kita mempunyai hati yang rindu untuk mencari wajah Tuhan ya. Kalau awal tahun Tuhan ingatkan ya, untuk kita mencari wajah Tuhan selama dia berkenan ditemui ya. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar tekun, ya tekun dalam iman kita, tekun dalam kita bekerja ya. Banyak orang tidak tekun hidupnya, banyak maunya. Nah, kalau kita hidup banyak maunya itu tidak membawa hasil ya. Seperti kami boleh rasakan kalau hari-hari untuk di bidang bisnis ya. Suami saya tuh orangnya suka banyak maunya ya. Boleh lihat apa, dia mau lihat apa, dia mau dalam produksi ya. Nah, kalau kita sudah eh, tidak tekun, banyak mau, tidak satu arah, itu tidak membawa hasil ya. Nah, waktu dia eh, tahu-tahu dia tidak tekun di bidang roti saat itu, dia beralih kepada properti. Nah, itu membuat jadi bukan tambah senang ya, jadi membuat tambah susah semuanya jadinya ya. Nah, jadi pagi ini kita diingatkan bahwa kita mau belajar tekun. Kalau Bapak Ibu di bidang bisnis apa, percayalah, belajarlah tekun untuk melakukan dan jangan malas ya. Firman Tuhan itu bilang tekun lalu kesalehan. Nah, itu kalau kesalehan ya itu sambil berdoa, kita bukan kita mau tekun tapi kita tidak berharap sama Tuhan Yesus. Kita mau belajar seperti Ayub. Ayub
di dalam kesalehannya dia tetap tekun. Waktu itu istrinya bilang, masih maukah engkau bertekun di dalam kesalehanmu ya? Tapi Ayub tetap, dia tidak pengaruh dengan perkataan istrinya, dia tetap tekun, eh, berharap kepada Tuhan ya. Nah, pagi ini saya tidak tahu di mana kita dalam pergumulan kita, apakah Bapak Ibu masih bertekun, terus berharap kepada Tuhan, ataukah Bapak Ibu sudah berharap sama yang lain? Misalnya dengan kepercayaan yang lain, boleh beramal apa bagaimana keadaan hidup kita di tahun 2023. Nah, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk tetap bertekun dalam kesalehan kita. Nah, eh, itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita ya. Lalu di ayat yang ketujuh, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tadi udah dibilang tanda orang yang mengenal akan Tuhan eh, itu mengenal akan Tuhan yaitu melakukan perintahnya ya. Nah, firman Tuhan ini bilang, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini menjadi giat dan berhasil. Nah, masihkah kita mau giat baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan kita ya. Ada banyak orang kalau melihat orang senang itu dia jadi susah. Nah, seperti yang bilang kan, dan susah kalau lihat orang itu senang. Tapi dia tidak tahu bagaimana kesenangan orang itu ya. Nah, kita seringkali boleh melihat orang itu senang, tapi kita tidak tahu di dalam semangat hidupnya untuk bekerja dengan giat ya, sehingga dia boleh memperoleh mencapai keberhasilan itu. Nah, itu seringkali ada dalam hidup kita bahwa kita itu seringkali rasa iri ya, tapi kita tidak melihat, kita tidak tahu perjuangan orang itu, giatnya orang itu bagaimana. Dia bisa kadang kalau orang yang giat dalam bekerja itu ya bisa nggak tidur. Baik dalam pelayanan juga ada pelayanan yang berhasil, yang banyak jiwa-jiwa, penuaian jiwa-jiwa yang besar. Kita tidak tahu dia berharap berdoanya kepada Tuhan itu seperti apa ya. Nah, dia boleh berdoa sampai berapa lama dia berhubungan dengan Tuhan. Nah, apakah kita mampu seperti itu ya? Jadi kita tidak boleh melihat orang tuh berhasil, tapi kita tidak tahu kegiatan mereka itu seperti apa mereka lakukan ya. Nah, pagi hari ini kita diingatkan Tuhan menyambut di tahun 2023 ini, mari kita mau giat. Giat di dalam kita di dalam komunitas kita, dalam gereja, komunitas kita, dalam pekerjaan. Kita diingatkan untuk selalu giat, jangan malas ya. Kalau kita malas-malas itu tidak ada masa depan. Firman Tuhan bilang kalau orang yang malas tuh akan suram hidupnya ya. Nah, pagi hari ini kita diingatkan kita harus giat supaya kita berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini berarti kita giat juga dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Kita harus setia berarti di dalam Tuhan ya. Meskipun mungkin badai yang datang dalam hidup kita, kita tidak kuat. Tapi kalau kita berjalan pegang terus dengan janji-janji firman Tuhan, itu kita akan berhasil. Percayalah, kita akan mendapat pertolongan yang dari Tuhan ya. Nah, ayat selanjutnya, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, kalau kita tidak memiliki Tuhan Yesus, kita akan buta dan picik. Jalan kita tidak dituntun oleh Tuhan ya. Nah,
Padahal kita itu sudah ditebus dosa-dosa kita oleh kematian Yesus di kayu salib ya. Dia sudah menghapus dosa kita, sudah menyelamatkan kita, sudah memilih kita menjadi umat-umat yang mengenal akan Allah, menjadi umat-umat pilihan Allah ya. Nah, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Nah, kita diingatkan supaya kita makin teguh ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Firman Tuhan, puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini sungguh luar biasa mengingatkan kita untuk berjalan di dalam setahun 2023 ini ya. Kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kita tuh harus ingat kita akan teruslah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Nah, kita dapat karunia ini, mempunyai hak penuh kata Tuhan, firman Tuhan ya untuk memasuki kerajaan yang kekal itu yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Berarti kita itu dalam hidup kita itu kita harus dalam pengiringan kita itu kepada Tuhan berarti kita harus mempunyai goal kita kemana ya. Bukan kita nggak ada tujuan kita mengenal Tuhan Yesus ya. Nah, kita juga mengenal Tuhan Yesus membawa orang lain juga untuk percaya, untuk diselamatkan. Nah, itu yang menjadi goal kita dalam mengiring kepada Tuhan. Itulah goal kita di dalam panggilan. Itulah goal kita di dalam pilihan Tuhan terhadap hidup kita ya. Nah, terus firman Tuhan itu bilang, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku. Nah, ini Petrus mengingatkan kita ya, sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia mengingatkan kita ya. Nah, pagi hari ini kita bersyukur kita masih diingatkan oleh firman Tuhan, diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan untuk bagaimana kita menjalani hari-hari kita ya. Ayat 14, sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku ini kamu selalu mengingat semuanya itu. Di Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita sudah diingatkan Petrus ya, diingatkan melalui Petrus lewat firman Tuhan. Maukah kita mau mengingatkan buat keluarga kita ya untuk berjalan mengasihi Tuhan sebagai umat-umat pilihan Tuhan ya. Pagi ini kita sudah diingatkan firman Tuhan melalui Petrus. Nah, pagi hari ini juga kita mau lewat hidup kita ini, maukah kita mengingatkan teman sekeliling kita, saudara seiman kita, bahkan buat keluarga kita mau ingatkan mereka untuk tetap menjadi umat pilihan Allah, mempunyai goal bahwa kita akan masuk di dalam kerajaan Tuhan itu, kerajaan Allah yang kekal itu, bagaimana kita harus lakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Nah, itulah yang kita dapat pagi hari ini, puji Tuhan. Oke, terima kasih Coach Yafing. Ya, tentu ada banyak hal yang kita dapat dari perikop ini. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan, bicara tentang ketekunan, tentang kesalehan, tentang bagaimana kita harus giat selalu mengerjakannya, dan dikunci dengan ayat yang ke-15. Kalau di camp pria itu ada satu ayat yang terus diingatkan bagi pria, bahwa orang benar akan meninggalkan warisan yang baik bagi anak-anaknya. Nah, pagi hari ini seperti yang tadi Ibu Simon sampaikan, mari kita juga meninggalkan warisan ilahi bagi anak-anak kita, yaitu kesalehan hidup kita. Seperti Petrus katakan, bahkan kalaupun nanti dia sudah menanggalkan kemah, artinya ketika dia sudah meninggal, dia berharap jemaat itu
tetap mengingat semuanya itu. Apa semuanya itu? Ya, apa yang disampaikan di atasnya, yaitu nilai-nilai kerajaan atau sederhananya keteladanan hidup. Makanya seperti Bu Simon tadi katakan, bagaimana kita harus mengajarkannya, mengingatkannya berulang-ulang, dimulai dari keluarga kita, anak-anak kita, di anggota ponsel kita. Sehingga seperti pepatah dunia katakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, tapi ketika manusia meninggal, biarlah ada nilai-nilai luhur, keteladanan hidup yang akan dikenang oleh orang-orang di sekeliling kita. Hingga seperti Amsal katakan, kenangan kepada orang benar itu mendatangkan berkat. Jadi pesan firman Tuhan pagi hari ini, mari hidup kita ini jadi teladan, kesalehan hidup kita. Nah, bicara tentang kesalehan itu kan sekali lagi bukan bicara tentang hidup yang sempurna, tapi sekali lagi kesalehan itu adalah gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan untuk mencapai gaya hidup yang saleh, kan ayat yang ke-5 dan 6 di situ katakan ada kata kunci yang tadi juga sempat disinggung oleh Ibu Simon berkali-kali. Kita ini harus berusaha sungguh-sungguh. Jadi ayat 5 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Nah, jadi kalau kita jadi orang percaya, hidup kita mau menjadi hidup yang saleh, itu ternyata nggak cukup. Yang penting aku sudah ngaku di mulut, percaya di hati, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kemudian aku memberi diri baptis, Greg, langsung jadi saleh. Nggak seperti itu prosesnya Bapak Ibu. Makanya kenapa kita seringkali melihat ada orang yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah, tapi hidupnya nggak saleh, hidupnya nggak sesuai dengan firman. Karena sebenarnya untuk kita mencapai kesalehan, kita harus berusaha sungguh-sungguh, ada bagian kita. Bagian Tuhan kan menyelamatkan hidup kita, menebus hidup kita. Tapi supaya hidup kita menjadi saleh, hidup kita menjadi seperti semakin hari seperti Kristus, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Nah, apa yang harus kita usahakan sungguh-sungguh? Yang pertama, menambahkan di atas iman kita tadi kebajikan. Nah, apa itu kebajikan? Kebajikan itu adalah nilai-nilai moral, nilai kerajaan. Nah, bagaimana cara kita bersungguh-sungguh menambahkan nilai-nilai kerajaan dalam hidup kita? Yaitu tahu firman Tuhan. Yang balik-balik empat kan Bapak Ibu. Orang Deo seperti ini. Setiap hari kita semakin hari semakin tahu, oh ternyata nilai kebajikan, nilai kerajaan Allah itu seperti ini ya. Harus sabar, harus jujur, harus lemah lembut. Oh, harus seperti ini ya. Tapi kan juga nggak cukup cuma sekedar tahu. Di atas kebajikan, firman Tuhan katakan harus berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan pengetahuan. Artinya sampai menjadi rema. Firman itu bukan hanya sebatas pengetahuan akal budi, tapi menjadi sebuah rema, firman yang hidup. Seperti yang berkali-kali saya pernah contohkan, dari kecil, waktu anak kami yang pertama, Michael, kami ajarin untuk sikat gigi tiap malam sebelum tidur. Wah, sering kali dia, iyalah, iya, 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 tapi enggak. Tapi sampai satu titik, satu hari ketika dia TK, teachernya yang ngomong, anak-anak, kalau malam sebelum tidur harus sikat gigi, di hari itu dia dapat pencerahan. Kalimat itu menjadi sebuah rema. Nah, seringkali dalam hidup ini kita mungkin banyak tahu firman Tuhan, tapi nggak cukup kita banyak tahu firman Tuhan. Tapi apakah firman itu menjadi rema ketika benar-benar kita sadar, iya ya, benar juga ya firman Tuhan. Nah, makanya miliki sikap hati, respon ketika dengar firman itu, hati yang terbuka, lemah lembut, rendah hati. Roh Kudus akan membuat kita langsung celing, oh iya ya, ini firman Tuhan. Nah, tapi apakah cukup sampai batas itu? Enggak juga ternyata Bapak Ibu. Karena ada begitu banyak orang hanya berhenti di situ. Makanya mereka ngejar pendeta-pendeta yang hebat. Yang nggak salah, sekali lagi nggak salah Bapak Ibu. Di situ ada pendeta yang pintar, yang hebat khotbahnya. Oh, mereka datang berbondong-bondong dengan khotbah merema, terus nangis-nangis, altar call. It's okay, nggak masalah Bapak Ibu. Dari sisi saya sebagai hamba Tuhan, saya juga berusaha untuk menyampaikan firman dengan baik, dengan mudah dicerna. Tapi sekali lagi dari sisi kita sebagai pendengar,
Nggak cukup kita cuman cari pendeta yang khotbahnya bagus, kita ngerti firman, terus nangis-nangis, habis itu pulang, ya balik lagi lakukan hal yang sama. Karena ayat itu nggak berhenti di situ. Di atas pengetahuan harus ditambahkan penguasaan diri dengan sungguh-sungguh. Penguasaan diri itu artinya buat keputusan. Ketika kita dengar firman Tuhan dan kita ngerti firman Tuhan, maka buat keputusan, ya, aku akan lakukan firman ini. Nah, masanya banyak orang kan cuma pengen. Makanya di camp pria itu ada ilustrasi yang sering selalu dimunculkan. Ada 3 ekor kucing di atas meja, 1 ekor ingin melompat. Jadi berapa banyak sekarang kucing yang ada di atas meja? Jawabannya adalah tetap 3. Karena yang satu cuma pengen, baru pengen lompat. Tapi dia nggak lompat, baru pengen. Ada begitu banyak orang Kristen juga hanya stop sampai di buat keputusan, iya aku akan berubah. Tapi nggak cukup sampai di situ ternyata Bapak Ibu. Di atas penguasaan diri ditambahkan yang seperti tadi secara khusus dikupas oleh Ibu Simon, ketekunan. Apa itu ketekunan? Ya lakukan berulang-ulang. Hari ini aku mau sabar. Aku harus buat keputusan, aku sabar. Lakukan terus, sabar. Mungkin besok bisa gagal, marah lagi. Nggak apa-apa. Lakukan lagi besoknya sabar. Besoknya lakukan lagi sabar. 1 minggu lakukan lagi sabar. Barulah muncul yang namanya kesalehan, gaya hidup. Tapi tanpa sadar orang kan melihat kita, ih, kenapa ya kamu sekarang jadi sabar ya, nggak seperti dulu ya. Nah, karena dilakukan berulang-ulang. Nah, keteladanan hidup seperti itulah yang mau kita ajarkan kepada orang-orang di sekeliling kita, dimulai dari keluarga kita. Dan ayat yang ketiga, diingatkan bahwa Tuhan tuh menganugerahkan kita segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Segala sesuatu itu ya segala sesuatu Bapak Ibu. Keadaan apapun, kalau Tuhan izinkan, percayalah sesungguhnya itu untuk kebaikan kita. Balik-balik tergantung respon kita lagi. Ketika kita sakit, respon kita seperti apa? Kalau itu membuat kita akhirnya tersadar bahwa kita selama ini hanya terlalu sibuk ngurusin hal-hal yang gak esensi, akhirnya Tuhan izinkan kita harus beristirahat dan kita bisa punya banyak waktu merenung dan kita sadar banyak hal. Ya itulah segala sesuatu. Ketika Tuhan berikan banyak hal bagi kita, intinya respon kita benar, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi tentu saya berdoa berharap Bapak Ibu membaca ulang ayat-ayat firman Tuhan ini karena ada begitu banyak hal yang bisa kita dapat selain dari apa yang Ibu Simon tadi sudah sampaikan bagaimana diajar kita untuk tekun, untuk kita terus hidup saleh, terus giat sampai selama-lamanya dan hidup kita menjadi teladan bagi orang-orang. Sehingga ketika kita menanggalkan kemah ini, hidup kita ini dikenang. Orang-orang ingat apa yang kita katakan. Orang-orang ingat nasihat kita. Itulah makna hidup sesungguhnya. Ketika kita meninggal nanti. Seperti apa orang akan mengingat kita. Coba itu yang direnungkan Bapak Ibu. Ketika nanti aku meninggal, orang akan mengenang aku itu seperti apa ya. Tapi saya berdoa berharap orang-orang akan mengenal dan mengenang kita sebagai orang-orang yang saleh, sebagai orang-orang yang murah hati. Oke, puji nama Tuhan, itu saja yang saya tambahkan. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Kau Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah koram dia Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Kau Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami selalu lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan, mengerti kehendak-Mu atas kehidupan kami, mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, dikuasain firman-Mu Tuhan, dan kami berakar bertumbuh dan berbuah dalam firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu tekun dan berusaha sekuat kami Tuhan untuk selalu menjalankan firman-Mu, melakukan firman-Mu, membagikan firman-Mu Tuhan, dan menjadi berkat ya Bapa.
Berdoa terus Tuhan untuk Ibu Simon, Pak Simon, anak cucu menantunya Tuhan. Biar Engkau tambah-tambahkan hikmat, akal budi. Engkau tambah-tambahkan berkati usahanya Tuhan. Berkati keinginan hati, doa-doa, mimpi-mimpinya Tuhan. Berkati kesehatannya ya Bapa. Tambah-tambahkan terus hikmat dalam melayani-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan kapasitas pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami semua yang ada di Koramdio ini Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin mengenal kebaikan Tuhan, semakin hari mengenal kebajikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah perlindungan penguasaan diri, kemurahan hati selalu ada bagi hidup kami ya Bapa. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin makmur ya Bapa. Semakin hari semakin bersatu Tuhan. Berkati pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara, TNI, Polri, dan aparatur yang terkecil maupun yang terendah Tuhan. Biarlah Engkau berikan kesatuan hati, berikan roh takut akan Tuhan, berikan hati yang mau mengasihi sesama ya Bapa, sehingga dengan kepemimpinannya yang takut akan Tuhan akan membawa dampak yang baik bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terutama Jambi Tuhan, biarlah Jambi ini semakin sejahtera Tuhan, karena kesejahteraan negeri ini kesejahteraan kami juga ya Bapa. Berkati gubernur, wakil gubernurnya ya Bapa, berkati hasil bumi, alamnya ya Bapa. Berkati jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari bencana alam Tuhan. Tapi berkati terus alam Jambi ini ya Bapa, dan semua bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapin, silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memilih hidup kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami mau Tuhan Yesus melakukan apa yang Tuhan ingatkan pagi hari ini. Biarlah kami boleh mau belajar terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, melakukan perintah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang ada di Koramdio ini. Jikalau ada yang sakit Tuhan, Engkau mau jamah. Oleh bilur Yesus menyembuhkan Tuhan. Jadilah sehat. Dalam pencobaan Tuhan beri kekuatan, berikan jalan keluar Bapa. Terima kasih Bapa, tuntun kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.